Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul hakam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asraful anam. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi kiram. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Pasanihata. Yang saya hormati Bapak Haji Bakri bin Hayatus Somad selaku Ketua Mushola Tahun. Yang saya hormati Bapak Haji Samsul Madaris dan Muhammad Iqbal, Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu, jamaah sekalian yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Namun tentu saja tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya kepada Bapak Ibu sekalian. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam ini alhamdulillah kita masih diberikan dengan berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat fardu isya berjamaah, dan dilanjutkan kita mengikuti taklim yang biasa kita adakan setiap malam Senin, baik kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dengan harapan tentunya kita akan mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Untuk itu kepada jamaah, untuk menghemat waktu yang ada, mari kita buka saja pengajian kita ini dengan Ummul Quran, pembacaan suratul Fatihah. Tilkani al-Fatihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillahil lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita dengarkan pembahasan kitab baiklah kita dengarkan pembacaan sholawat yang dalam hal ini akan dipimpin oleh saudara Saddam Hussein. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa atim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم والإمام الطيبة والحرم والترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا
كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورد الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العليم والقدر الجليل ساداتنا
sallim wa barik alaihi. Demikianlah sama-sama kita ikuti dan kita dengarkan bersama pembacaan sholawat. Mudah-mudahan dengan kita banyak membaca sholawat, kita akan mendapat syafaat dari junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik jamaah hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita dengarkan guru, ada maklumat atau ada undangan dari guru kita, yaitu undangan peringatan Maulid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini kami dari Yayasan At-Thahir Al-Muflihun mengundang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk dapat hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus peresmian masjid dan peletakan batu pertama di asrama Pondok Pesantren Santunan Yatama yang insya Allah akan diadakan pada hari Sabtu 21 November 2020 waktu pukul 8 sampai dengan 11.30. Tempat Pondok Pesantren At-Thahir Al-Muflihun, Desa Cikoleret, Kecamatan Cinangka Anyar, Serang, Banten. Demikianlah undangan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan jamaah bisa menghadiri pada acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami Yayasan At-Thahir Al-Muflihun Dr. Andes Kiai Haji Pasani Hatta, Ketua Umum Yayasan, Dr. Haji Husaini SAMKN, Ketua Pelaksana Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah sama-sama kita dengarkan. Barangkali jamaah nanti ada yang mau ikut pada hari Sabtu besok, kita berangkat insya Allah dari sini jam 5 atau paling lambat setengah 6. Insya Allah mungkin dari At-Ta'awun ada perwakilan 3 mobil. Insya Allah barangkali ada yang menambah lagi yang punya mobil, kalian jalan-jalan ke Anyar, silakan bisa menghubungi saya. Kebetulan alhamdulillah saya ikut juga naik keping semua. Bukan panitia apa panitia, orangnya serius kalau cuma ngikutin deh. Nah, mudah-mudahan semuanya kita pada diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan moga-moga acara yang akan dilaksanakan nanti insya Allah mendapat kemudahan, mendapat keberkahan, tidak ada suatu halangan apapun yang tidak diinginkan. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita dengarkan pembahasan kitab. Mungkin udah di halaman 4 ya, di halaman 4 di baris yang ke-11 kalau nggak salah, di situ Inna Dina Indallahil Islam, di baris yang ke-11. Dan Bapak Ibu barangkali ada yang nggak bisa hadir sekarang, bisa lihat di YouTube, diketik aja Musola At-Ta'awun, nanti keluar dari situ ada Bang Herman. Kepada guru, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar.
wa bisanadil muttasili ila imamil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faqala ta'ala inna dina indallahil islam wa qala ta'ala wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sekarang para asatidzah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara, hadirin jamaah majelis taklim ya musalla at-ta'awun, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, isma, hidayah serta ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Bakri bin Haji Abdus Somad selaku pengurus musalla at-ta'awun beserta jajaran dan jamaahnya. Yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun sudah barang tentu tidak sedikit bermaksud mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya kepada para bapak, para ibu, hadirin hadirat jamaah sekalian. Materi kita pada kesempatan malam hari ini masih terkait bahwa kita dianjurkan untuk senantiasa yaitu berada pada tahriknya Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu agama yang diturunkan melalui syariat Nabi Muhammad SAW itu tidak lain adalah agama Islam. Sehingga peganglah agama Islam ini sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu meninggal dunia kecuali kamu dalam keadaan muslim. Artinya ya agama kita yang kita peluk itu adalah agama Islam. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama Islam. Memang agama banyak Bapak Saudara, tapi melalui nas ini ya yang diakui oleh Allah cuma satu, Islam. Dan inilah agama yang memang dibawa sejak dari Nabi Adam. Dari Nabi Adam, Nabi Nuh, terus Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, itu adalah agama Islam. Agama yang mengakui bahwa hanya ya Allah yang berhak untuk disembah. Itu namanya agama Islam, agama Hanif ya, yang dibawa ya, dari Nabi Ibrahim itu ya, yang dikatakan bapaknya para nabi dan para rasul, itu ajarannya adalah Hanif, mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhan. Jadi Nabi Adam terus nabi-nabi yang selanjutnya sampai Nabi Muhammad ajarannya sama, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Cuma nanti syariatnya beda-beda. Ada syariat Nabi Adam karena yang dibawa oleh Nabi Adam. Ada syariat Nabi Nuh karena dibawa oleh Nabi Nuh. Ada syariat Nabi Musa karena dibawa oleh Nabi Musa. Ada syariat Nabi Isa ya sampai syariat Nabi Muhammad, tapi inti ajarannya sama, bertauhid kepada Allah. Artinya bertauhid apa? Mengesahkan bahwa tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Kalau syariatnya beda-beda. Seperti puasa Ramadan, itu syariat namanya. Itu hanya diwajibkan buat kita umat Nabi Muhammad. Umat-umat yang terdahulu tidak diperintahkan berpuasa Ramadan, tapi ada yang namanya puasa, namun puasanya bukan puasa Ramadan. Itu begitu. Umat-umat yang terdahulu juga disuruh sholat, tapi sholatnya tidak seperti yang diajarkan oleh syariat Nabi Muhammad. Kalau kita sholatnya ada sholat zuhur, ada sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Nah sementara mereka ada yang cuma sholatnya malam 2 rakaat, siang 2 rakaat.
Ya, begitu. Ya, jadi beda-beda syariatnya. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad itu dijadikan ya setiap bumi yang ada itu gak boleh digunakan buat sujud. Ya, tapi ada umat-umat yang memang harus sholatnya tertentu di tempat tertentu. Tapi kalau kita setiap ya bumi Allah itu bisa dijadikan tempat sujud. Jadi kalau kita sholat lagi utang, kagak mesti nyari masjid, enggak mesti harus nyari musola. Di utang nggak ada musola, nggak ada masjid. Waktunya sholat, ya sholat di situ kita sholat. Karena semua tempat bisa dijadikan tempat sujud buat kita sholat. Tuh, itu syariat Nabi Muhammad namanya profesional. Kalau pakaian kita kotor, cukup dicuci aja dengan air. Ya, kalau bercampur dengan air, boleh pakai sabun, ya, bersih, keringkan lagi, boleh kita gunakan lagi. Itu memang syariat Nabi terdahulu. Kalau seandainya ada najis di pakaian, itu nggak boleh dicuci, harus digunting. Ya, karena najis di baju kita, gunting ke baju yang ada najis. Kalau najis lagi, gunting lagi, lama-lama habis tuh baju. Nah, begitu. Itu syariat yang memang bukan syariat Nabi Muhammad. Ada Nabi Adam, kalau habis melakukan perbuatan dosa, nanti terbuka, terlucuti pakaiannya, ya, telanjang ya. Kalau berbuat dosa, otomatis ya terlucuti pakaiannya. Itu ya salah satu tanda kalau dia berbuat dosa. Makanya Nabi Adam ketika habis makan buah kuldi, ya buah yang dilarang oleh Allah, kata Allah, wala taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Adam, hai Siti Hawa, jangan kamu dekatkan pohon ini, apalagi memakan buahnya. Dekat aja pohon ini nggak boleh. Tapi karena bujukan rayuan setan iblis, akhirnya terpengaruh, dia makan buahnya. Akhirnya pada saat habis makan, bajunya terlucuti, telanjang, ya, tanpa pakaian. Tapi umat Nabi Muhammad walaupun berdosa, tiap hari berbuat dosa maksiat, ada nggak yang bajunya terlucuti? Kita habis berbuat dosa, pakaian kita rapi aja. Tuh begitu. Karena memang beda syariatnya. Coba kalau seandainya ada umat Nabi Muhammad setiap kali yang berdosa, maka pakaiannya akan terlepas, dia telanjang. Malu nggak kira-kira? Malu ketahuan. Oh, habis berbuat dosa tuh mesti pakaiannya kagak ada. Nah, seperti itu. Ya, jadi syariatnya bisa beda, tapi ajarannya tetap sama, bertauhid kepada Allah. Makanya agamanya namanya agama Islam. Itu begitu Bapak Saudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah itu adalah agama Islam. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa-siapa yang mencari memeluk agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima, ya, dan dia termasuk nanti akan merugi di akhirat. Sekarang ada orang memeluk agama selain agama Islam, ya, itu kata Allah, ya, tidak akan diterima nanti di akhirat, dan dia termasuk orang yang merugi. Itu konsep dalam agama kita, dalam keyakinan kita, dalam akidah kita, ya, bahwa siapa-siapa yang memeluk agama selain agama Islam maka tidak akan diterima, ya, dan dia termasuk nanti rugi di akhirat. Nah, kalau kita lihat, ya, di dunia ini agama ada satu, Bapak, Ibu, Saudara. Ada agama Islam, ada agama Nasrani, baik Kristen Protestan maupun Kristen Katolik. Ada agama Hindu, ada agama Buddha, masih banyak lagi agama-agama yang lain. Ya. Nah itu silakan, di dalam Al-Quran Allah bilang la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Jadi Allah tidak memaksa, tapi Allah jelaskan siapa yang memeluk agama selain agama Islam
maka nggak diterima. Nah begitu. Tapi nggak dipaksakan. Ini hak asasi manusia. Silakan ya pilih. Ya ini agama. Ya ada agama Islam, ada agama Nasrani, agama Hindu, ada agama Buddha, bahkan agama-agama yang lain. Silakan cari sendiri-sendiri. Dalam Islam nggak ada tuh nama pemaksaan dalam agama. Ya, yang mau memeluk agama Islam silakan. Mungkin itu karena taufik dan hidayah. Orang-orang yang beragama Islam itu tidak lepas dari taufik dan hidayah dari Allah. Nah, kalau dia memeluk agama yang lain, nggak ada pemaksaan. Cuma Allah kasih peringatan. Siapa yang memeluk agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima sama Allah. Itu nanti palai pada minhu. Itu agama nggak diterima dan dia termasuk rugi nanti di mana? Di akhirat. Sebab yang diridhoi hanya satu agama, yaitu agama Islam. Paham nih Bapak Ibu Saudara? Nah seperti itu. Jadi ya memeluk agama itu hak asasi manusia. Silakan. Kita nggak boleh memaksakan. Cuma kita hanya berdakwah. Nih ajaran Islam seperti ini. Rahmatan lil alamin. Ya, jadi agama Islam itu adalah rahmat. Ya penuh dengan kasih sayang. Sesuai dengan namanya Islam kedamaian. Jadi Islam itu adalah agama kedamaian. Orang Islam artinya orang yang senantiasa membawa kedamaian. Makanya kita sebagai orang Islam ya itu harus santun, ya karena memang ajaran Nabi disuruh seperti itu. Ya, jadi kita memberikan rahmat, memberikan kedamaian kepada siapa saja. Ya, seperti itu. Ya, makanya sesuai dengan namanya ya Islam kedamaian. Berarti orang Islam orang yang senantiasa menyebarkan apa? Kedamaian. Afsus salam. Ya, ala man arafta wa man lam taqrib. Sebarkan kedamaian, sebarkan kesejukan, sebarkan kesejahteraan liman arafta wa man lam taqrib, kepada orang baik yang kamu kenal maupun orang yang kamu tidak kenal. Tuh, jadi Islam ajarannya luhur. Cuma kadang-kadang ya orang-orang yang kagak ngerti tentang Islam itu yang dikatakan oh Islam ini teroris. Ya, karena dia nggak kenal Islam itu sendiri. Ya, kalau dia mendalami itu ajaran Islam, dia akan menyadari masya Allah ternyata ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ajaran yang benar-benar luhur, mengajarkan kedamaian ya kepada sesama. Jangankan ya kita ya berbuat baik kepada sesama manusia, dalam Islam itu kepada makhluk Allah yang lain saja termasuk kepada binatang kita disuruh melakukan kebaikan. Ada seekor anjing kehausan, kita kasih ya air sehingga menghilangkan rasa haus tuh anjing. Orang yang punya kasih sayang kepada anjing tersebut akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Itu anjing yang dikasih air minum, bagaimana sesama manusia? Itu begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi Islam itu masya Allah agama yang penuh dengan kedamaian. Tuh seperti itu. Ada seorang perempuan ya itu tidak punya sifat kasih sayang kepada binatang. Seekor kucing ya ditangkap, dikurung, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, ya akhirnya kucing itu mati. Nah orang perempuan ini akhirnya dimasukkan ke dalam api neraka. Ada hadis sahihnya begitu bunyinya. Dakhalatim ra'atunin narab fi hirratin habasatha. Seorang perempuan masuk ke dalam api neraka disebabkan gara-gara seekor kucing. Kenapa? Gara-gara seekor kucing ini orang perempuan dimasukkan ke neraka. Karena nih kucing mungkin makan ikan bandeng ya, begitu. Marah nih seorang perempuan ini, ditangkap, dikurung, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, sehari, 2 hari, 3 hari.
Ya, kucing dari kasih makan, kasih minum berhari-hari mati nggak kira-kira? Mati. Itu gara-gara begitu. Ya, akhirnya orang tersebut dimasukkan ke dalam api neraka. Berarti kita disuruh menyayangi, ya, bukan hanya kepada sesama manusia, juga kepada sesama makhluk Allah, termasuk kepada binatang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Tuh begitu. Makanya tuh Islam begitu. Ya, ajarannya begitu luhur. Ya, makanya Allah bilang siapa-siapa yang memeluk agama selain agama Islam, fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, dia tidak akan diterima agamanya dan dia termasuk orang yang rugi nanti di akhirat. Di akhirat. Makanya dalam konsep kita nih, ya, kita mengakui bahwa agama yang diakui, agama yang benar menurut, ya, pandangan Allah sesuai dengan ayat yang tadi disebutkan, itu hanya satu, agama Islam. Makanya udah jangan pindah ke agama yang lain. Ya, ini kita nih udah mau meluk agama Islam, tolong pertahankan. Ya, jangan sampai kita pindah kepada agama yang lain yang disebut dengan istilah apa? Murtad. Tuh, nauzubillah min dzalik. Apapun alasannya, jangan sampai kita tinggalkan di agama kita. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Walaupun godaan perayuannya banyak misalnya, ya, jangan kita tinggalkan. Ya, sebab agama yang diakui hanya agama Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan agama buat kamu, wa atmamtu alaikum nikmati, dan saya telah sempurnakan nikmatku atas kamu, wa raditu lakumul Islam madinah, dan saya ridho, ya, untuk kamu Islam ada sebagai agama kamu. Ini dengan ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah, udah pasti itu. Ya, jadi agama yang diridhoi oleh Allah cuma satu, agama apa? Ini satu nikmat yang sangat besar yang harus kita benar-benar syukuri. Jadi, ya, dengan ayat ini, masya Allah, ini benar-benar kita syukuri. Kita alhamdulillah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, dijadikan sebagai hamba Allah yang muslim. Ya, itu alhamdulillah kita syukuri dan harus kita pertahankan terus, ya, agama ini jangan sampai kita tinggalkan, ya, apalagi kita sampai pindah agama, ya, sampai akhir hayat kita. Walaysa yaqdirul insan ala ayyumita nafsahu ala Islam. Ya, jadi begitu. Ya, dan tidaklah punya kemampuan manusia untuk meninggal, ya, atas dirinya alat Islam, atas Islam. Walakin qad ja'alallahu lahu sabila ila dzalika, akan tetapi Allah telah menjadikan jalan, ya, untuk itu buatnya. Iza akhadha bihi, apabila dia telah memegangnya, karena qad ata billahi wa alaihi, sungguh dia sudah mendatangkan dengan apa yang ada di atasnya. Wa tasalaman amarahu bihi, dan dia telah melaksanakan segala apa yang sudah diperintahkannya. Wa huwa ayyahtaral mauta al islami, dia memilih mati dalam keadaan Islam. Wa yuhibbuhu, dan dia mencintai agama Islam. Wa yatamannahu, dan dia berharap terus kepada agama Islam. Wa yuqzimu alaihi, dan dia mantapkan, ya, niatnya untuk selalu berada dalam agama Islam. Wa yukrihul mauta ala ghairihi, bahkan dia benci, dia tidak suka mati kalau mati itu bukan dalam keadaan agama Islam. Minal adiyani, dari agama-agama yang ada. Itu begitu. Ya, jadi kita harus menanamkan benar-benar, ya, punya keinginan, ya, milih mati dalam keadaan Islam, dan kita cinta dengan Islam. Kita harus terus berharap, tanamkan cita-cita yang kuat dalam hati kita supaya kita terus berpegang teguh pada, ya, agama Islam dan nanti meninggal dalam keadaan Islam. Kemudian kita benci, ya, kalau seandainya mati bukan dalam keadaan Islam.
itu harus begitu. Makanya kita disuruh baca akidah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhaliqu dinal Islam. Itu kalau bisa tiap pagi kita baca, tiap hari, tiap pagi, supaya mantap akidah kita. Ya, supaya jangan sampai kita pindah agama. Raditu billahi robban. Udah kita redho, saya redho Islam itu agama saya. Raditu billahi robban, saya redho Tuhan itu, Allah itu sebagai Tuhan saya. Wabil Islam itu agama saya. Nabi Muhammad itu Rasul saya. Begitu. Jadi kita harus tanamkan seperti itu. Mudah-mudahan kalau senantiasa kita ulangi bacaan akidah tersebut, mudah-mudahan nanti pada saat meninggal dunia kita benar-benar mati dalam keadaan Islam. Ya, coba baca Bapak Saudara. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhaliqu dinal Islam. Ini namanya akidah yang harus kita mantapkan dalam hati kita. Setiap pagi kita berbahagia itu seperti itu. Ya, jadi supaya keimanan kita mantap terus. Ya, sehingga dengan demikian ya sesuai dengan keinginan kita dan cita-cita kita, sehingga kita tidak suka kalau seandainya mati ya bukan dalam keadaan dalam agama Islam. Tuh begitu. Wala yazalu da'iyan mutadarrian, dan dia senantiasa mengajak penuh dengan tadarruk wasailan minallahi, dan dia meminta kepada Allah ayat tawaffahu musliman, agar nanti dimatikan, diwafatkan dalam keadaan Islam. Jadi kita minta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa la taj'alna ya Allah su'al khotimah. Itu artinya kita minta supaya nanti pada saat kita meninggal dunia, meninggal dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Wa bidzalika, karena itulah wasafallahu anbiya'ahu, Allah telah mensifatkan kepada para nabi-nabinya, was-solihina, dan orang-orang yang solih, min ibadi, dari hamba-hambanya. Faqala mukhbiran an Yusuf ibni Yaqub alaihi wassalam, maka Allah berfirman hal keadaan menceritakan terkait dengan Nabi Allah Yusuf bin Yaqub alaihi wassalam. Kata Allah begini, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau tuh. Jadi kata Nabi Yusuf nih bin Yaqub ya dalam doanya begitu, anta, engkau. Kondisinya maksudnya siapa? Allah. Engkau wahai Allah Tuhanku, waliyyi adalah kekasihku, ya Tuhanku, di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Tawaffani musliman, wafatkanlah saya dalam keadaan muslim. Itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf doanya begitu. Berarti agama Islam bukan hanya dikenal oleh kita umat Nabi Muhammad, umat-umat yang terdahulu juga itu agamanya Islam. Itu buktinya Nabi Yusuf berdoa begitu, tawaffani musliman, ya Allah wafatkanlah saya, kata Nabi Yusuf bin Yaqub, musliman, dalam keadaan Islam.
wa alhiqni bis-sholihin, dan pertemukanlah saya dengan orang-orang yang soleh. Jadi kita kalau bisa di dunia berteman dengan orang-orang yang soleh. Nah, nanti di akhirat pertemukan lagi saya dengan orang-orang yang soleh. Nah, begitu. Makanya al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu kata Nabi nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Kalau kita di dunia cinta dengan orang yang soleh, mudah-mudahan nanti di akhirat juga kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Tapi kalau kita di dunia punya temannya yang suka berbuat dosa maksiat, ya teman di dunia itu temannya siapa? Mereka orang-orang yang berdosa, orang-orang yang banyak dosa dan maksiatnya. Tidak mustahil nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan dengan para pendosa dan para pemaksiat yang tidak pernah taat kepada Allah. Itu nauzubillah min dzalik. Jangan. Ya, makanya kita cinta kepada orang-orang yang soleh, cintailah kepada orang-orang yang baik. Ya, insya Allah nanti di hari kiamat kita akan dikumpulkan bersama mereka. Seperti doa Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Wafatkanlah saya dalam keadaan Islam dan pertemukanlah saya dengan orang-orang yang sholihin, orang-orang yang baik. Wa anis saharati, kemudian terkait cerita tentang tukang-tukang sihir yang ada dulu pada zaman Nabi Musa. Ya, di zaman Fir'aun ada tukang-tukang sihir Fir'aun. Ya, itu haitsu amanu, di mana mereka beriman. Kenapa tuh tukang sihir Fir'aun bisa beriman? Jadi begini ceritanya Bapak Ibu Saudara. Ya, saat itu Fir'aun memanggil tukang-tukang sihir untuk menantang Nabi Musa alaihissalam. Adu kehebatan. Kumpulan tukang-tukang sihir yang ada di Mesir semuanya. Itu orang-orang hebat semuanya. Kemudian tukang sihir itu dengan melemparkan tali-tali yang sudah disiapkan. Setelah dilemparkan itu Bapak Ibu Saudara, maka tali itu berubah menjadi ular. Tali itu berubah menjadi ular. Ular besar. Wah, udah siap menerkam, mau menggigit Nabi Musa. Nabi Musa agak bingung, wah bagaimana? Langsung Allah kasih wahyu. Kata Allah, lemparkan saja tongkat yang kamu pegang. Karena Nabi Musa itu punya tongkat, dan tongkat ini adalah mukjizat. Jadi salah satu mukjizat Nabi Musa itu al-asa, tongkat yang selalu dipegang. Kata Nabi Musa, setelah dapat instruksi dari Allah, lalu dilemparkan tuh tongkat sama Nabi Musa. Karena ini perintah dari Allah. Nah, setelah tuh tongkat dilemparkan, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ternyata tongkat itu berubah menjadi ular yang lebih besar. Akhirnya itu ular-ular tukang sihir dimakan semuanya sama ular Nabi Musa. Habis semuanya. Nah, disitulah tukang sihir Fir'aun bingung. Wah, ini berarti Musa bukan punya ilmu sihir. Kalau ilmu sihir saya yang hebat, tidak mungkin. Ini ilmu adalah ilmu dari Allah. Ini kesembarangan ini, hanya orang-orang tertentu. Wah, berarti agama yang dibawa oleh Nabi Musa ini agama yang benar. Tuhan yang sebenarnya itulah Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa, bukan Fir'aun ternyata. Nah, saat itu akhirnya tukang-tukang sihir berubah 180 derajat. Akhirnya dia beriman. Bingung Fir'aun. Akhirnya Fir'aun ancam, awas, tukang-tukang sihir yang beriman akan dikenakan apa? Sanksi, berupa apa? Siksaan-siksaan yang akan diberikan buat mereka. Tuh begitu. Tapi tukang sihir udah terlanjur beriman, tetap apapun ancamannya, apapun azabnya yang ditakut-takutin sama Fir'aun, tetap dia tidak berubah keimanannya kepada kerasulan Nabi Musa dan kepada Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Itu begitu. Makanya tukang-tukang sihir Fir'aun itu semuanya beriman.
Ini diceritakan dalam Al-Quran. Ya, Haitsu amanu, di mana tukang-tukang sihir Fir'aun itu beriman dengan ajaran Nabi Musa. Fatawa adahum Fir'aun, maka Fir'aun mengancam kepada mereka bil uqubati, akan dapat siksaan. Apa kata tukang sihir Fir'aun yang sudah beriman? Dia berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Tuh, itu doanya. Ya, ini doa ya tukang-tukang sihir Fir'aun setelah beriman kepada Nabi Musa. Rabbana, wahai Tuhan kami, afrigh alaina sabra, berikan kepada kami kesabaran. Tuh, jadi diminta supaya kami ini sabar. Ini ujian. Orang kalau beriman pasti ada ujiannya. Tuh, gak apa-apa. Ya, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin, matikanlah kami dalam keadaan Islam. Tuh, berarti tukang-tukang sihir Fir'aun juga dapat taufik hidayah, minta supaya mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim. Oh begitu. Ya, walaupun diancam, ya sama seperti Siti Masyito dengan keluarganya, walaupun diancam, ya tetap dia rela, ya walaupun taruhannya jiwa, ya dia mati sekeluarga, tetap dipertahankan agamanya. Apakah kita mampu dan kuat seperti itu? Harus kita tanamkan. Apapun godaan rayuannya, jangan sampai kita tinggalkan keimanan dan agama kita. Jangankan baru digoda dengan uang, dengan indomie, dengan beras, ya itu seandainya nyawa kita taruhannya, tetap kita pilih agama Islam. Walaupun kita mati, tetap ya kita pilih agama Islam. Tukang-tukang sihir Fir'aun begitu, sehingga dia berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Begitu Bapak Ibu saudara. Ya, jadi orang kalau udah imannya mantap, kuat, apapun taruhannya tetap dia pertahankan keimanan. Jangankan harta, pangkat, jabatan, ya sekalipun jiwanya mati, tetap dipilih Islam. Bilal bin Rabah dulu Bapak saudara Ibu, ya Allah mempertahankan keimanan, disiksa itu, ditindih di batu besar, di tempat yang sangat panas, di terik matahari, yang namanya di Mekah, di Madinah kan panas itu. Ya di Mekah itu panas, Masya Allah. Ya ditindih dengan batu yang sudah dipanaskan, tapi Bilal tetap bertahan dengan agama Islam. Ya, walaupun dia udah biasa bilang Allahu Ahad, tetap dibilang Ahad, Ahad, Ahad. Tuh. Tadinya Allahu Ahad, setiap kali disiksa dibilang Allahu Ahad, Allahu Ahad, sampai udah bisa lagi bilang Allahu Ahad, tinggal Ahad, Ahad aja. Ahad, Ahad, Ahad. Kenapa? Karena begitu berat siksaannya. Jadi orang-orang yang beriman banyak dalam mempertahankan keimanannya itu disiksa. Nah, tapi kita alhamdulillah ya termasuk enak. Cuma kadang-kadang kita diuji dengan godaan-godaan syahwat, begitu. Ya, kita lebih banyak ya diujinya dengan apa? Dengan syahwat, dengan hawa nafsu. Itu keimanan kita seperti itu. Nah makanya jangan sampai kita ikutin hawa nafsu kita. Ini godaan, ini ujian. Ya di malam hari suruh bangun subuh, itu godaan itu. Jam 4 lewat 6 menit dan terdengar suara azan subuh. Ya, ada yang milih tidur atau milih bangun, tergantung imannya. Ya, ada yang terdengar suara azan, as-salatu khairum minan naum, dibalik. Tidur lebih bagus daripada sholat, begitu. Kan mestinya as-sholatu khairum minan naum. Apa artinya? Sholat lebih bagus dari tidur. Makanya bangun udah. Ya, dibalik. Ya, tidur lebih bagus daripada sholat. Jadi narik selimut lagi. Ya, nah itu tergantung keimanan.
Itu iman kita diuji di situ. Ya, kalau kita bangun jam 4 6 menit udah kesiangan kita. Jangankan jam 4 6 menit, jam 4 aja bangun kesiangan enggak? Kesiangan. Iya, karena sekarang subuh jam 4 6 menit. Ya, jam 4 6 menit sedang enaknya tidur itu. Ya. Nah, itulah ujian orang beriman. Apalagi ada ujian rintik-rintik. Selimut tarik lagi udah. Iya, begitu. Tapi yang kuat imannya, insya Allah sebelum jam 4 udah bangun, jam setengah 4 sudah bangun. Bahkan ada di antara saudara-saudara kita yang jam 3 sudah bangun. Ya, demi apa? Demi melawan hawa nafsunya, karena dia mempertahankan keimanannya. Jadi iman yang kuat nampak bagaimana gairahnya dia ibadah. Jadi iman ini Pak akan terlihat nampak dari apa? Gerakan-gerakan kita ibadah. Tuh. Kalau malas sama ibadah, wah berarti imannya lagi lemah, lagi turun. Tapi kalau lagi rajin sama ibadah, semangat terus, nah ini berarti imannya lagi mantap, lagi kuat. Nah sekarang kita bisa ngukur kira-kira kita termasuk imannya yang lagi rendah atau yang lagi tinggi. Ya, nah kalau lagi semangat sama ibadah, dengar suara azan langsung, ya, bahkan belum azan kita udah siap untuk datang ke mushola, untuk datang ke masjid. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita melaksanakan sholat. Nah seperti itu. Ya, jadi malam-malam udah pada bangun, orang masih tidur udah bangun dan tahajud. Itu termasuk apa? Nilai keimanan seseorang. Ya, jadi kita ujiannya cuma itu kali. Ya, kalau sampai disiksa sih insya Allah enggak kali ya. Ya, karena alhamdulillah kita ini bebas beragama, ibadah, enak, nggak ada yang menyiksa kita. Coba kalau kita minoritas di negara-negara lain, ya mau ibadah susah, ya mau ibadah susah seperti itu. Tapi kita tinggal di Indonesia, alhamdulillah, mau ngaji enak, mau ibadah enak. Cuma gangguannya mungkin apa? Nih hawa nafsu, mau enggak? Tuh bangun malam mau enggak? Nggak ada yang larang kita bangun malam. Ya, kita dari jam 3 bangun. Ya, nggak ada yang larang. Cuma masalahnya kita mau nggak? Ya, kuat nggak melawan hawa nafsu kita? Nah, itu aja Bapak Saudara. Ya, makanya tuh tukang-tukang sihir Fir'aun ketika diancam mau diberikan siksaan, dia langsung berdoa kepada Allah, Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Tuh dia minta supaya diberikan kesabaran. Sebab ibadah perlu juga kesabaran. Tuh. Jadi bukan hanya kita dapat musibah aja ya sabar. Ternyata sabar itu ada 3. Ada as-sabru 'ala ta'ah, ada as-sabru 'ala tarkil maksiyah, ada as-sabru 'ala musibah. Yang pertama, kita taat kepada Allah perlu kesabaran, meninggalkan maksiat perlu kesabaran, dapat musibah juga perlu kesabaran. Tuh seperti itu. Ya, makanya ya ini tukang-tukang sihir ya Nabi ya, Musa saat itu udah beriman ya itu alhamdulillah ya dia berdoa minta diberikan banyak kesabaran dan minta dimatikan dalam keadaan muslim. Nah inilah Bapak Ibu Saudara yang dapat kita baca. Nanti baru kita lanjutkan dengan wa hukiya ta'ala an Ibrahim alaihissalam dan seterusnya. Ditandai ya wa hukiya ta'ala ya, atau wa hakka ta'ala an Ibrahim. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan yang malam hari ini ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin hadirat jamaah sekalian. Kita mohon kepada Allah supaya kita senantiasa diberikan kesabaran dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wal walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hatta yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.